Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan ya di tryout yang kedua ini. Ini soal tryout yang kedua yang sudah kalian kerjakan ya pada hari ini. Selanjutnya silakan diperhatikan. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat di sini ada timbangan ya. Di sini tertulis 450 gram dan 350. Kalau kita jumlahkan keduanya, ini mendapatkan berarti 800 gram totalnya. 800 gram. Nah, kemudian timbangan yang sebelah kanan ya, ini berarti 1 kilo berarti 1000 gram ditambah 500 gram. Berarti berapa ini? Jadinya 1500 gram. Nah, ini berarti belum seimbang antara kanan dengan kiri, lebih besar yang sebelah kanan. Nah, kemudian pertanyaannya, agar neraca menjadi seimbang, yang harus dilakukan adalah, ini ada beberapa ada 4 pilihan ya. Pilihan A, kita cek pilihan A apakah benar dengan menambah beban 250 gram. Kita cek. Nah, ini tidak ada keterangannya di timbangan sebelah kiri atau sebelah kanan, otomatis ini salah ya, tidak ada keterangannya. Kemudian yang B, menurunkan beban 450 dan mengganti dengan beban lain 550 gram. Nah, ini berarti yang ini kita coret ya. Kalau ini kita turunkan kemudian diganti 550, berarti ini jadinya 350 ditambah 550, berarti jadinya 900 gram. 900 gram sudah sesuai belum? Belum, karena di kanan ini ada 150, berarti salah ya. Kemudian yang C kita cek, menurunkan beban 1 kilo. Nah, ini kita turunkan ya, dan menggantinya beban 2 dan 3. Beban 2 dan 3 berarti ini sama ini. Jadi kita cek apakah benar. Berarti karena 1 kilogramnya sudah kita hapus, tinggal 500 gram ditambah beban 2 dan 3 berarti 350. Berapa hasilnya? 850 gram ya. Ini sudah sesuai belum dengan sebelah kiri? Ini juga salah ya. Kemudian yang D kita cek, mengganti anak timbangan 500 gram dengan anak timbangan 2 dan 5. 2 dan 5, di sini tidak ada 5 ya, berarti ini otomatis juga salah, sehingga soal nomor 1 ini tidak ada jawabannya. Artinya ini kalian mendapatkan bonus ya untuk soal nomor pertama. Lanjut soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, teknik pemisahan campuran yang digunakan adalah, kita lihat di sini, ini ada batu kali pengendapan ya. Kemudian ada penyaringan. Nah, ini ada kata-kata penyaringan, berarti sudah jelas ini adalah filtrasi atau penyaringan. B jawabannya ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut. 60 derajat Celcius, air diukur menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka 60 Celcius. Pengukuran yang benar menggunakan termometer lain. Kita cek Reaumur, Kelvin. Reaumur sama Kelvin. Kita cek yang Reaumur dulu. Berarti R sama dengan 9455 F R C K. Kita ulang-ulang ini terus ya biar kalian paham. 9455. Nah, R berapa? Kita taruh yang di atas karena yang ditanya 4, yang diketahui Celcius berarti 5, 4/5 dikali Celciusnya 60. Sehingga ini kita bisa membaginya ya, 60 bagi 5 12 ya ini, dan 12 kali 4 berarti 48 derajat Reaumur. Sudah ketemu, kita langsung saja. Berarti B jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Berikut merupakan skema gerak roller coaster dari titik A kemudian ke titik B ke titik C. Nah, ini muter berarti ya.
Berdasarkan gambar di atas, energi potensial terbesar yang terjadi pada benda berada pada titik. Nah, perhatikan. Energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian, oleh tinggi dari benda tersebut. Semakin tinggi, ya, maka energi potensialnya semakin besar. Semakin tinggi, maka energi potensialnya semakin besar. Nah, dan kebalikannya, kalau ketinggiannya kecil, ya, kalau ketinggiannya kecil, bawah, otomatis energi potensialnya juga kecil. EP juga ikut kecil. Jadi sebanding antara ketinggian dengan energi potensial. Semakin tinggi, ini panahnya sama-sama ke atas, semakin tinggi maka semakin besar energi potensialnya. Semakin rendah ketinggiannya, maka energi potensialnya semakin kecil. Sehingga kalau kita lihat gambarnya, maka posisi yang memiliki energi potensial terbesar adalah posisi A. Ini potensialnya paling besar, berarti jawabannya. Nah, di mana yang memiliki energi potensial kecil? Berarti pada posisi B. Ini potensialnya kecil, ya, karena dia paling bawah. Ya, seperti itu. Lanjut. Nomor 5. Fenomena efek rumah kaca yang berlangsung normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi karena A. Menghangatkan suhu di bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, itu betul. Jadi kalau tidak ada efek rumah kaca, ya, suhu bumi itu terlalu dingin sehingga ini juga diperlukan efek rumah kaca ini. Tetapi yang sekarang terjadi, efek rumah kaca ini sangat kelebihan, ya. Sangat kelebihan, terlalu banyak sehingga bukannya dia menghangatkan, malah dia memanaskan suhu bumi. Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi efek rumah kaca itu juga ada manfaatnya untuk kehidupan. B. Menyerap karbon dioksida sehingga tidak mencemari udara di bumi. Salah, ya. Mencegah terjadinya kerusakan lapisan ozon, ini juga salah, ya. Ozon itu O3, ya. Terus ini O3. Menghambat sinar UV masuk ke bumi, salah. Ini yang diperlukan adalah ozon, bukan efek rumah kaca. Nah, seperti itu. Lanjut. Nomor 6. Pola gerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia mengakibatkan terbentuknya gusur gunung api di Indonesia. Dampak fenomena tersebut bagi Indonesia adalah pergeseran lempeng, ya. Lempeng atau gerakan lempeng itu mengakibatkan gempa, ya, yang terjadi di Aceh, ya, itu karena pergeseran lempeng. Kemudian gempa-gempa juga yang terjadi di Indonesia itu karena kebanyakan adalah karena lempeng. Nah, karena pergerakan ini juga bisa mengakibatkan gunung meletus, gunung meletus ini. Nah, seperti itu, sehingga jawabannya adalah A. Nomor 7. Akibat bumi berputar mengelilingi matahari adalah berputar mengelilingi matahari. Nah, ini istilah ini kalian harus paham. Berputar mengelilingi matahari adalah revolusi. Kita tulis di sini revolusi. Dan revolusi sendiri itu memiliki waktu yang cukup lama. 1 bulan, 1 tahun, waktunya lama. Nah, kita analisis satu-satu. Gerak semu tahunan. Nah, betul, ini dia revolusi. Perbedaan waktu, dia waktunya singkat, berarti dia rotasi, waktunya cepat karena hanya 24 jam saja. Lamanya siang dan malam, ini kan ada kata-kata lamanya, nah, berarti ini revolusi. Bintang tampak berkedip-kedip, ini tidak ada hubungannya, berarti ada 2 jawaban ini, A dan C, 2 jawaban. Sehingga ini untuk bonus saja, ya, untuk soal nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bandul bergerak dengan lintasan ABCBA. ABCBA. Gerakan bolak-balik berarti dia 1 putaran. Perhatikan. Gerakan bolak-balik ABCBA 1, fasenya 2, 3, 4. Ada 4 fase, berarti dia 1 putaran. Sebanyak 3 kali. Berarti 1 getaran dikalikan 3,
berarti dia ada 3 getaran totalnya, karena ada 3 kali berayun seperti itu dalam waktu 1 detik. Berarti dia T-nya 1 sekon ya, atau 1 detik. Yang ditanyakan frekuensi dan periode. Kita cari frekuensi, itu rumusnya Fanta, F sama dengan N per T. Kita masukkan N-nya itu getaran ya, ini N, ini N-nya getaran, berarti 3 per 1, berarti frekuensinya 3 Hz, seperti itu. Kemudian untuk periode berarti tatan, T besar sama dengan T kecil per N atau tatan. T-nya kita masukkan 1, N-nya 3 getaran, berarti sepertiga sekon. Ada jawabannya? Nah, berarti jawabannya yang diminta adalah frekuensi terlebih dahulu ya. Frekuensinya berarti 3 Hz sama sepertiga, berarti yang A ya. Itu untuk nomor 8. Lanjut soal berikutnya, nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, ikan yang memberikan tekanan terkecil. Ini kaitannya dengan tekanan zat cair. Semakin dalam, kita tulis di sini, semakin dalam posisinya ya, maka semakin dalam posisinya maka semakin besar tekanan zat cairnya. Kalau semakin kecil atau semakin dangkal ya, kita tulis di sini dangkal, semakin dangkal posisinya maka tekanan zat cair semakin kecil, seperti itu. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan kedalaman. Kedalaman itu mengukurnya dari permukaan air yang paling atas. Ini ikannya kedalamannya segini, ikan W. Ikan Y kedalamannya sekian, lebih dalam. Ikan X kedalamannya sekian. Dan yang paling dalam adalah ikan Z. Berarti ikan Z ini memberikan tekanan yang paling besar, dan ikan yang memberikan tekanan terkecil adalah ikan W yang kedalamannya paling kecil. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut. 3 orang anak masing-masing memberikan gaya pada benda seperti pada gambar berikut. Agar benda dapat bergerak ke kanan, maka anak ketiga atau FC harus memberikan gaya sebesar, kita lihat di sini, yang ke kiri adalah 250 Newton. Kemudian yang ke kanan 100 Newton. Nah, berapa besar ini supaya bisa bergerak? Bisa bergerak berapa? Kita cek. Berarti yang ke kanan harus lebih besar. Harus lebih besar daripada yang ke kiri. Kita cek coba. Kalau 50 berarti totalnya 150. Karena 50 tambah 100 berarti salah. Kita cek jawaban yang kedua. Kalau 100 berarti 100 tambah 100 200. Ini belum bisa bergerak karena lebih besar yang sebelah kiri 250 ya. Kalau 150 berarti pas dia ya, totalnya 250. Dia belum bergerak ya, tapi sama dia, tapi dia masih diam, bendanya masih diam. Kalau yang 200 berarti totalnya adalah 300 Newton. Apakah dia sudah bergerak? Sudah. Kenapa? Karena lebih besar dari 250 Newton. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan permainan jungkat-jungkit seperti pada gambar. Ada orang A sama B berada pada jungkat-jungkit. Massa anak A lebih besar daripada massa anak B. MA, massa A, lebih besar daripada massa B. Ini yang perlu kita pahami dulu. Agar terjadi keseimbangan pada jungkat-jungkit, maka posisi yang benar adalah, kita analisis jawabannya. Ya, ini kalian sudah pernah bermain permainan seperti ini. Ini lebih besar masanya. Kalau yang B masanya lebih kecil. Posisinya sama ya. Makanya dia yang A ke bawah, yang B
naik gitu kan. Titik tumpu T digeser ke titik P, ini titik tumpunya, digeser ke sini, bisa nggak? Salah, dia malah ini akan semakin ke atas anaknya ya. Anak B bergeser ke titik R, ini geser ke mendekati titik tumpu, salah ya. Yang C, anak A bergeser ke titik P, ini digeser ke sini ya, betul. Kalau ini mendekati titik tumpu, maka besar gaya itu akan semakin kecil ya, walaupun ini masanya besar, tapi kalau digeser mendekati titik tumpu itu akan memberikan gaya yang lebih kecil. Nah, ini kemungkinan betul. Yang D kita cek, anak B bergeser ke titik Q, B bergeser ke titik C, salah, ini akan semakin ringan, dia akan semakin ke bawah ya. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini, PQRST. Ketika benda P didekatkan ke Q ternyata saling tolak menolak ya, ini tolak menolak, tetapi Q tarik menarik dengan R, S menarik Q dan T menarik P. Pernyataan berikut yang benar. Di sini tidak ada pernyataan benda itu bermuatan positif atau negatif, berarti kita analisis ABC-nya. Yang A kita analisis, coba kita analisis. Benda P bermuatan positif. Kalau ini positif ya, ini untuk jawaban A. Kalau P-nya positif, kita ke sini dulu. P didekatkan dengan Q ternyata saling tolak menolak, berarti ini juga positif ya kan. Tetapi Q menarik R, berarti sini negatif ya, beda jenis. S menarik Q, berarti ini juga negatif ya. Kemudian T menarik P, berarti ini juga negatif. Nah, kita cek benda P positif, ini betul. Q dan R negatif, ini salah, berarti A salah. Yang B kita cek, benda P dan Q bermuatan positif, betul nggak? P Q positif, T negatif, T-nya negatif, ini betul. Kita cek yang C, benda P dan R bermuatan positif, PR, salah, harusnya dia positif sama negatif. Benda P bermuatan negatif, nah, kita cek kalau P-nya negatif, ini negatif, positif, menyesuaikan dengan tadi pernyataan ini ya. Kita cek coba, kalau P negatif, S dan T bermuatan positif, ini betul, ada dua jawaban ya, B sama D, ada dua jawaban. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Jika arus yang melewati I1 adalah 4, kita tulis di sini 4. I2 adalah 2 kalinya I1, berarti 2 kali 4, berarti sama dengan 8. Ini 8 I2-nya. I3 sama dengan setengahnya I2, setengahnya I2, berarti setengahnya dari 8, berapa? 4. I3-nya berarti sini 4. Maka besarnya I4, ini yang ditanyakan. Nah, kita lihat yang panahnya masuk, kita jumlahkan yang masuk I1 sama I2, berarti I masuk sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12 ampere. Yang keluar kita lihat di sini hanya ada I3 sama I4, tapi I4-nya ditanyakan. I3-nya berarti 4, sehingga I4 berarti kita tinggal kurangin saja. Cara cepatnya yang besar kurangi yang kecil, 12 kurangi 4 sama dengan 8 ampere. Jawabannya adalah yang D, seperti itu. Nomor 14, sebatang besi dapat dimagnetkan dengan cara berikut, kecuali magnet mendekatkan besi ke magnet, betul, ini cara induksi namanya, induksi.
Menggosok besi dengan magnet, betul, dengan cara penggosokan. Memanaskan besi yang menempel pada magnet, salah, ini malah dia menghilangkan magnet, menghilangkan sifat magnetnya. Dikembalikan. Mengalirkan arus listrik pada besi, betul, tapi dia harus arus arah ya, atau arus DC. Kalau arus AC tidak boleh. Berarti jawabannya kecuali adalah yang C. Lanjut, nomor 15. Perhatikan gambar atom berikut. Jumlah proton, elektron, dan neutron yang benar. Yang atas itu nomor massa, yang lebih besar ya angkanya. Yang bawah itu nomor atom. Perhatikan. Yang ditanyakan proton, elektron, neutron. Proton, elektron, sama neutron. Perhatikan, kita cari bareng-bareng. Proton sama elektron itu sama aja dengan nomor atom. Nah, berarti sini 13, sini juga 13, sama-sama 13. Terus neutron itu hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti berapa hasilnya? Dia 14. Jawabannya yang B. Lanjut nomor berikutnya, nomor 16. 3 orang dengan menggendong karung tampak pada gambar berikut A, B, dan C. Ternyata bekas injakan kaki mereka C lebih dalam daripada B. Nah, yang kedua, kaki A lebih dalam daripada kaki C. Kalau kita urutkan tekanannya, berarti yang paling besar tekanannya adalah A, kemudian C, kemudian B. Karena yang lebih dalam, dia tekanannya pasti lebih besar. C lebih dalam daripada B, berarti tekanan C lebih besar. Kaki A lebih dalam daripada kaki C, A-nya lebih besar, berarti urutannya adalah A, C, dan B. Bila luas penampang kaki mereka sama, maka gaya tekan kaki mereka adalah ini, urutannya seperti ini, A, C, dan B. Alasannya karena kedalaman kaki itu akan memberikan tekanan terbesar. Semakin dalam tekanan kaki, maka semakin besar tekanan yang diberikan oleh orang tersebut. Berarti ini ya, ini soal isai. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nomor 17. Ini soal isai juga. Rumah Pak Todi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu. Ya, 3 lampu dikali 20 watt. Nah, ada lampu. 3 lampu masing-masing 40 watt. Nah, ada 3 lampu lagi, tapi dia 40 watt yang digunakan selama 12 jam per hari, berarti kali 12. Berarti ada 2 jenis lampu ya, lampu yang 20 watt sama lampu yang 40 watt, masing-masing digunakan sampai selama 12 jam. 1 pompa, nah, 1 dikali 250 watt dikali 4 ya. Dan setrika listrik, nah ini tidak ada keterangan jumlah, berarti kita anggap 1 dikali 300 wattnya dikali 2 jam per hari ya. Apabila tarif listrik 900 kWh, maka rekeningnya harus divalidkan selama 30 hari. Ini kita kalikan dulu. Berarti 3 dikali 20 dikali 12, 720 WH. Yang ini 3 dikali 40 dikali 12, 1440 WH. Ini masih WH juga. Kemudian ini 250 kali 4 berarti 1000. Ini juga WH. Yang ini 300 kali 2 berarti 600.
WH. Kita jumlahkan ya. Berarti 1440 ditambah 720 ditambah 1000 ditambah 600. Jadi 3760 WH. Nah, ini kita jadikan KWH. Kenapa? Karena harganya dalam bentuk KWH, maka kita harus rubah itu ke KWH. Nah, 3760 berarti mundur 3, 1 2 3, berarti 3,76 KWH. Tuh. Nah, berarti biayanya kita bisa kalikan 3,76 KWH dikali harganya per KWH 900 dikali mintanya 1 bulan atau 30 hari. Nah, kita kalikan 3,76 dikali 900 dikali 30, berarti hasilnya adalah 101.520 rupiah. Ini yang harus kita bayarkan selama 1 bulan. Nah, baik, ini pembahasan untuk tryout kedua. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian bisa putar ulang untuk video ini jika kalian belum paham atau mungkin bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.